Para ulama, Hamzah masuk dalam agama Islam ternyata sebabnya itu adalah sesuatu yang zahirnya buruk. Jadi kadang-kadang suatu kejadian itu kita lihat dalam frame kecilnya, dalam pandangan sempit kita, ini musibah, ini buruk. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan, Allah telah sediakan dua kebaikan, dua kemudahan. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat gangguan, dapat musibah, yakini seperti itu bahwa di dalam lempitan musibah pasti ada satu dua kemudahan yang Allah siapkan. Kadang-kadang terlihat dalam waktu dekat, kadang-kadang terlihat dalam waktu yang jauh. Lihat, Abu Jahal hantam kepala Nabi dengan batu. Buruk apa baik? Buruk. Ya, musibah. Rasulullah dihantam kepalanya dengan batu sampai berdarah-darah. Buruk sekali. Tapi ternyata tetap dalam kejadian yang seburuk itu pun masih ada kebaikan. Apa kebaikannya? Ujung-ujungnya berakhir dengan Islamnya Sayyidina Hamzah. Jadi Islam Sayyidina Hamzah. Seandainya Abu Jahal tahu bahwa dengan dia hantam kepala Nabi, Hamzah bakal beriman, demi Allah Abu Jahal gak bakal hantam kepala Nabi. Kalau perlu dicium tangan Nabi. Yang penting Hamzah jangan beriman, karena Hamzah kelasnya tinggi di kalangan orang Quraisy. Ketika Hamzah beriman, derajat Islam itu terangkat dengan sangat pesat sekali di hadapan orang-orang Quraisy. Jadi dalam lempitan keburukan seringkali ada kebaikan yang Allah selipkan. Itu yang perlu kita yakini. Jadi ketika kita alami satu kejadian yang mengesalkan, ya, motor atau kempes, ya, ketika mau mau ke tukang tambal ban, ternyata dompetnya ketinggalan, la ilaha illallah, kayak bertubi-tubi, susah amat. Nah, pahamilah, ketika ada kesulitan, berarti Allah juga ingin menyertakan dua kebaikan kepada diri kita. Jadi mindset itu harus menjadi satu dasar husnuzon kita kepada segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu ada satu kisah, ya, yang mudah-mudahan nanti kapan waktu kita sampai kepada kisah tersebut. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kalau sekarang kita berada tahun ke-6 kenabian. Ya, kenabian itu pertahunannya sampai tahun 13. Setelah itu masuk tahun 1 Hijriah. Nah, ini tahun ke-6 Hijriah, pasca perang Uhud, sebelum perang Khandaq. Ya. Ada satu kejadian, Rasulullah mengirim satu delegasi untuk membawa surat. Ya. Satu orang rombongan, satu orang namanya Haram bin Milhan, sahabat Nabi. Haram bin Milhan diperintahkan oleh Rasulullah untuk bawa surat kepada satu orang kafir yang bernama Amir bin Tufail, mengajak Amir agar masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah berdakwah dengan cara begitu. Dia kirim surat kepada raja-raja, pimpinan kabilah dan lain sebagainya. Haram bin Milhan bawa surat Nabi kepada Amir bin Tufail, mengajak Amir bin Tufail agar masuk ke dalam agama Islam. Dan aturan dalam kultur masyarakat Arab pada saat itu, hukumnya pantang 1000 pantang untuk membunuh seorang kurir surat. Jadi kalau ada orang utusan bawa surat, itu haram hukumnya buat dibunuh. Yang kafir, yang Islam, semuanya percaya bahwa pantang, aib untuk membunuh seorang kurir yang membawa surat. Ya, jadi kurir itu secara kesukuan telah dijamin keselamatannya. Tapi ternyata karena Amir bin Tufail memang orang fasik, memang orang jahat yang betul-betul jahat, dikatakan dia belum baca suratnya, dia sudah perintahkan anak buahnya untuk menikam Haram bin Milhan. Ya, saat itu anak buahnya namanya Jabbar bin Salman. Amir bin Tufail terima. Ini ada surat, kata Haram bin Milhan. Haram bin Milhan sahabat. Wahai Amir bin Tufail, ini ada surat dari Nabi Muhammad. Buat siapa? Buat engkau. Sini suratnya. Diterima oleh Amir bin Tufail. Dia perintahkan anak buahnya untuk loncat pada Haram bin Milhan dan menancapkan anak panahnya ke dada Haram bin Milhan. La ilaha illallah. Utusan surat dibunuh oleh Amir bin Tufail. Dan anehnya, setelah ditancapkan anak dada, Haram bin Milhan terduduk, dia ambil darah, dia angkat ke wajahnya, dia bilang, Allahu Akbar, laqad fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, Allahu Akbar, demi Allah, saya telah mencapai puncak kesuksesan. Dia usap itu darah ke mukanya. Nah, kata para ulama, karena dia ingin menghadap Allah dengan darah syahidnya, dengan darah yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membela Nabi dan agamanya. Dia katakan Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Dia usap ke mukanya. Yang bingung Jabbar bin Salman. Dia katakan, awak qataltu rajul, bukannya saya udah bunuh, kok bisa dia bilang dia sukses? Dalam persepsi orang kafir, yang namanya sukses itu selamat dari pembunuhan. Itu namanya sukses. Kalau mati ya nggak sukses. Apa yang membuat seseorang ketika
ketika dia mati, dia bilang dia telah sukses. Ini jadi satu tanda tanya besar di dalam benak Jabbar bin Salma, sehingga dia mulai berpikir, merenung, dan renungannya ini membawa kepada syariat Islam, dan pada akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dalam pandangan kecil kita lihat sahabat Nabi dibunuh. Ini kan musibah. Tapi tetap setiap musibah Allah selipkan kebaikan. Apa kebaikannya? Berujung pada keislaman seorang yang bahkan membunuhnya, yang bernama Jabbar bin Salma, dan akhirnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jadi setiap di dalam lempitan musibah yang kita alami, insya Allah dijanjikan di dalamnya itu ada kemudahan yang Allah